absen 22 dari 10 di KPP. Perkenalkan, nama saya Praben Asap Pratama, absen 27. Saya dari kelas 10 di KPP. Perkenalkan, nama saya Lisa Wijaya dari kelas 10 di KPP. Absen saya yang pertama yaitu wajah psikotop. Buku ini menjelaskan penebangan hutan secara liar dengan bahasa yang mudah dipahami anak-anak, dilengkapi dengan ilustrasi menarik, fakta-fakta unik, dan cerita inspiratif dengan penyelamatan hutan. Buku ini membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Selain itu, terdapat juga aktivitas seru seperti permainan dan kuis yang membantu anak-anak memahami pentingnya menjaga hutan dan menjadi pahlawan hutan. Yang kedua, ada tujuan hari produk yang akan dijalankan. Tujuan kami melakukan tujuannya adalah menuntaskan tugas KJPL dengan hasil yang berhasil, lalu mengembangkan skill desain dan materi pembelajaran, lalu memberi pengetahuan yang lulus tempat berbagai untuk anak-anak. Jadi bukan ensiklopedia anak-anak ini untuk menambah pengetahuan serta ilmu baru tentang global warming. Lalu produk kami berupa barang, buku ensiklopedia. Nah, kelebihan dari buku ini adalah kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Lalu desainnya akan dibuat santai, lalu terdapat kritis atau bonus. Namun kekurangannya adalah info yang kurang tertata rapi. Jadi plot kami itu lebih terfokus dengan alur cerita daripada informasi. Lalu pembahasan yang kurang. Jadi kami hanya manfaatnya adalah kita memperkenalkan anak-anak mulai berbelumi, lalu melatih generasi anak-anak, menambah pengetahuan anak-anak mulai berbelumi. Referensi dan konsekuensi yang akan dijelaskan lagi. Ya, ada gambarnya di sini. Jadi apa sih yang kita orang yang berada kan mau kami mengambil referensi dari hutan Tenggayu yang berada di Kepulauan Riau karena pernah terjadi penebangan hutan alam yang terjadi pada tahun 2000 sampai 2008 silam.
diambil dari buku kita, yaitu Penerbangan Poros Karya. Judul yang kita pakai yaitu Penerbangan Hutan di Desa. Sinopsis dari buku ensiklopedia kita yaitu Ramon dan teman-temannya tidak sengaja menemukan sebuah hutan yang hanya menyisakan satu saja pohon tua. Lalu Ramon dan teman-temannya mempunyai keinginan untuk menanam tumbuhan di sekitar pohon tua. Plot dari buku ensiklopedia kita yaitu Ramon dan teman-temannya tidak bermain sepak takraw. Lalu teman Ramon menendang bola terlalu kencang sehingga sampai ke sekitar hutan. Mereka pun mengikuti bola tersebut dan rupanya yang menangis adalah pohon tua. Lalu mereka mencari penyebab pohon itu menangis dan pohon itu berkata, jika manusia telah menebang pohon lainnya sehingga dia merasa kesepian. Di buku ensiklopedia kita juga menjelaskan dampak dari penebangan hutan liar dan terdapat juga solusi-solusi untuk tidak menebang hutan secara liar. Lalu desain karakter juga dari desain karakter. Untuk desain karakter Ramon ini saya mengambil ilustrasi yang karena sebelumnya ini ada pertukaran pembagian tugas. Jadi nama dari karakter berikut adalah Ramon, lahir di 1 Agustus 2016 dan umurnya sekarang sudah 8 tahun. Lalu dia Nama dari karakter ini yaitu Rani, usianya 8 tahun, lahir 30 Maret tahun 2014. Beliau menjadi Maret tahun 2016. Kelompok kita bicara digendong dari Dan ini lahir awal tahun 2016, usianya 8 tahun. Sifatnya itu aku paling berjasa suka tolong menolong. Dan ini namanya Rian, lahir 2 Oktober tahun 2016, usianya 8 tahun. Sifatnya itu peduli. Ini adalah set desain karakter dari Octavian. Yang pertama yaitu karakter yang akan menjawabnya adalah Awalnya saya menggambar karakter ini, tapi saya revisi. Dan ini gambar dari karakter Lani dan Alin. Itu juga siapa ya? Dan ini tampak depan dan samping dari karakter tersebut. yang ini Alin. lagi yang 9 yang 9. Saya membuat sketsanya baru sini karena pembagian tugas saya. ini adalah dokumentasi dari kelompok kami waktu konsultasi.
Mengkonsultasikan kepada penarik mengenai materi global warming yang akan kita buat untuk psikologi anak. Yang kedua, kita mengkonsultasikan kepada Pak Hanif, mengkonsultasikan naskah. Yang ketiga, konsultasi pada guru. Saya lebih famous ya, maaf ya. Yang keempat, kita mengkonsultasikan lagi naskah kepada Bukin. Yang selanjutnya yaitu progres dari kelompok kami. Saya silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan saran atau Ya. Tepuk tangan dulu ya. Pertanyaan saya apa ensiklopedia itu apa itu ya? Judul itu sudah pas belum ensiklopedia. Ternyata isinya alur cerita karakter COVID. Karakternya nanti contoh teman-teman yang tadi memberikan gambaran karakter itu COVID ya, mulai rambutnya sampai segala macam karakter sifatnya dan lain sebagainya. Nah kamu nih jenengnya yang beta kalau ambil ini betok ya nggak mewakili karakter apa-apa ya, itu diperbaiki sangat jelas. Kemudian di manfaat, antara manfaat dan tujuan coba dibuka. Tujuan masih seperti itu ya, dan dia sama. Sebagai tujuan kamu membuat ensiklopedia anak warming itu apa? Terus manfaat, kelebihan kekurangan, ada manfaat perkenalkan anak. Ya, perkenalkan bisa melatih bisa. Ya. Kalau manfaat itu yang mendapatkan manfaat dengan itu anak-anak manfaatnya senang ingin rajin berliterasi gitu ya, menambah pengetahuan anak tapi coba dibedakan antara manfaat dan tujuan itu nanti ini sama yang lainnya sehingga ada tentang antara tujuan dan manfaat supaya jelas dan tegas apa itu tujuan, apa itu manfaat yang bisa diambil. Jadi kemudian kalau sudah ada timeline tadi kan sudah ada itu ya, konsultasi sama sekian, sekian. Kalau bisa di dokumentasi itu terekam. Oh, dikasih tanggal foto ini ketika kita melakukan konsultasi tanggal ini. Foto ini ketika kita melakukan konsultasi tanggal ini. Mana yang foto tanggal 18 September, mana yang 20 September, mana yang 23 September itu kalau bisa didokumentasi Pak. Sehingga itu menjadi meyakinkan itu yang kamu lakukan. Ya, tidak terkesan nomor foto atau dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi bukti fisik yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau bisa kita menggunakan gambar ini selalu ada keterangan. Ya, gambar ini diambil pada 18 September ketika konsultasi dengan ini. Ini konsultasi dengan ini tanggal 20 September. Tidak, laporan itu menjadi utuh. Gitu ya. Jadi tolong, masih banyak kekurangan dibanding dengan kelompok-kelompok yang lebih dulu tampil. Sepertinya kamu harus bekerja keras untuk
menutupi kekurangan-kekurangan itu ya, khususnya dari karakter tadi udah kelihatan kurang siap. Lalu kemudian ada bumbu, ada gambar hutan apa tadi, dan apa sehingga kamu kesulitan menjelaskan apa saja ini, sehingga kesulitan maupun kemudian di sini karakter apa gambar itu kayak gitu. Itu kalau menjadi PR yang harus dikebut supaya tidak kejujuran yang proper. Tapi saya senang meskipun banyak kekurangan kamu tetap ingin tampil itu hebat. Ini bagi saya tidak siap. Ya, kadang-kala memang kalau strategi ketika kita belum siap supaya kelihatan siap di depan penguji itu harus banyak improve ketika menampilkan dia, sehingga mana yang kamu kurang itu nggak terkesan kurang. Nah, ini improvisasi kurang dari segi penampilan ya, dari segi menyampaikan materi itu kadang-kala perlu improve supaya penguji itu nggak menyadari kalau sebenarnya di PPT itu banyak yang salah. Nah itu seorang penyajian hebat itu bisa menjadikan audien atau pemirsa itu tidak menyadari bahwa PPT itu banyak yang salah. Karena kamu pandai improvisasi. Waktu kelompok 1, 2, 3, 4 kok pakai amin itu kok kurang ya. Berarti strategi bisa nanti maju harus seperti ini. Nah, itu penting. Ketika kamu menyampaikan atau mempresentasikan sebuah karya atau apa yang ingin kamu sampaikan kepada audien. Jadi ya, itu dari Pak Mulik, saya cukup senang juga terhibur karena kalian berempat tetap berani ambil ke depan meskipun banyak kekurangan. Itu bagi saya hebat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas saran dan kritik dari Bapak Alik. Apakah dari Bapak ada guru yang lain? Terima kasih, semangat. Sukses itu dibangun karena punya kekurangan. Dari kekurangan kita berani merubah, kita introspeksi diri yang banyak, maka di situ sukses akan bisa diraih. Kamu kerja ini berapa lama mengerjakan ini? Ini kita mengerjakannya Amin 3 hari. Karena sebelumnya kita sudah konsul, tapi memang nggak pakai awal karena tidak sesuai dengan alur ceritanya. Alur ceritanya tidak. Jadi bukan menemukan titik temu. Ceritanya salah kemarin ya. Dari alur kesannya yang yang konsultasikan ke saya itu cerita anak. Ternyata yang mereka mau itu ensiklopedia. Oh, ya baru tahunya itu hari terakhir itu. Makanya dia mungkin agak lada karena itu. Pada saat konsultasi itu saya mengiranya yang dikonsultasikan adalah buku cerita anak gitu. Ternyata ensiklopedia, sehingga saya menyarankan ya disesuaikan. Mungkin persiapannya itu jadi kurang, makanya ensiklopedianya jadi kurang. Kalau dari awal yang dimau ya, ini sebenarnya yang akan kamu buat itu cerita anak atau ensiklopedia. Ini mampu kamu membuat apa? Itu cerita. Bukan. Basicnya itu seperti ini, tidak dingin. Jadi basicnya itu orang tahu bagaimana dia anak dari bahasa Inggris itu dengan
Wah, kayak logopedi ya, 1, 2, 3 sampai selesai. Ada yang enggak, tapi ceritanya jadi bedakan ensiklopedi sama buku cerita. Ya, ensiklopedi sama buku cerita kalau di agenda kegiatan itu kan membuat naskah dongeng itu berarti buku cerita. Makanya itu nggak teks namanya. Yang dimaksud Amerika apa ensiklopedi? Perhitungan ini gurunya awal kelasnya kan bagus. Guru bahasa Indonesia coba pakai PKK, guru PKK. Jalan. Jadi alhamdulillah WI nanti yang meluluskan. Terus berarti kalau membuat tema judulnya itu mesti ini kan tentang cerita anak. Apa untuk ukuran anak? Berarti bahasanya kan bahasa anak semua berapa? 8 sampai 15 tahun. Bagaimana judul yang menarik? Bagaimana bisa diserap anak itu dalam bentuk cerita. Jadi anak 4 kerjasamanya itu harus dibangun. Kamu literasinya sudah banyak itu. Literasi sudah mulai mau cari lengkap kamu membaca. Berarti ngerti dulu. Ya Lumayan bisa lengkap. Lumayan lengkap. Menyerah. Terus yang nomor 27 literasi juga apa? Enggak lari. Apapun itu bukan pekerjaan anak. Kalau referensi semua literasi dan membaca semua. Karena hasil yang baik adalah dari kerjasama 4 ini memahami apa yang akan ditulis bulan, gitu kan? Berarti kamu literasi apa? literasi dari lupa. Jangan terfokus pada pekerjaan juga video lainnya tidak bisa. Karena sebuah usaha itu ini sangat berangkai karena 4 ini. Nanti kerjasama yang 4 akan menjadi sebuah hubungan. Bukumu itu buku yang apa mau? Bukumu itu banyak diminati anak atau banyak diminati? Pokoknya berkewajiban gitu. Kalau berkewajiban berarti kamu berarti kalau yang sudah nggak fokus sebenarnya juga cuma itu kan gitu ya. Kalau kamu membuat sesuatu itu namanya kamu nanti ukurannya untuk anak ya berarti anak itu tertarik dengan buku. Yang endingnya apa? Buku itu bisa laku jual. Lebih dong kalau bisa kamu masuk di jurusan DKV bisa mendesain apapun. Jadinya membuat buku cerita anak misalnya untuk usia anak berarti kan itu ada unsur bahwa ini nanti diminati oleh orang berarti kesungguhan anak harus betul-betul menguasai tentang ini. Jadi nanti setelah PJBL ini selesai, kan ada penyelesaian finalnya PAT kan? Ya berarti hasilnya betul-betul harus lulus, ya kan? Terus yang kedua ini dalam menyampaikan kalau kamu presentasi itu jangan terfokus pada yang ada di layar. Karena apa audiensnya ada di sini, hadaplah ke audiens. Terus yang kedua, ya pasti harus menguasai modelnya harus literasi. Kemudian mungkin karena waktumu kurang ya dalam membuat ini. Harapannya Anda di depan ini, kamu juga sosial ini mampu menantikan buku yang banyak diminati oleh usia anak. Jadi tujuan di PPT tadi sebetulnya tujuan bukan tujuan
untuk menjadikan sebuah keputusan pribadi. Yang keempat, kamu itu aksesnya keluar, membuat buku yang nanti banyak diminati anak-anak. Mau kan begitu nanti, laku kan? Terus buku ini laku juga oleh buku, makanya ada hitung-hitungannya. Ya kan nanti kan bisa ada hitungannya. Jadi masih banyak titik. Tujuan itu kalau 1, 2, 3 itu kan hitungnya kecil. Kalau kamu tambahin 2, itu berarti kamu itu punya visi misi yang lebih dari ini. Terus nanti pesannya di nambah literasi yang banyak, biar nanti kalau PAT itu yakin kamu hari ini pernah percaya diri sih. Jadi itu yang harus ditekankan sekali lagi. Oke, baca. Terima kasih. Ya. Ini dia. Sebelumnya ini ya untungnya kemarin itu kita sudah sempat ketemu. Tapi untuk apa seharusnya kalau misalnya ensiklopedia, kalau kamu belum paham atau benar-benar apa sih ensiklopedia itu seharusnya dari literasi. Jadi untuk apa saya bikin apa sih yang harus saya sampaikan itu cari literasi dulu, baru kalau sudah paham benar, nah baru membuat dulu. Tapi saya kira karena dari kemarin itu sudah salah, berarti kamu menganggapnya ensiklopedia kan benar katanya Pak Aji itu tadi nanti bentuknya seperti dongeng atau cerita. Nah itu yang kamu pahami itu bukan ensiklopedianya yang dipahami, tapi bentuknya itu. Padahal ensiklopedia dengan cara penyampaian seperti dongeng kan intinya kan gitu. Berarti intinya kan membuat ensiklopedia. Nah itu yang tidak dipahami tidak. Tapi ya sudah apa-apa. Untungnya sekarang kan masih PTS. Nah jadi kalau untuk menuju ke PAT nanti masih ada waktu kan gitu ya. Nah, masih ada waktu untuk perbaikan. Kalau untuk mungkin cerita yang kamu tunjukkan ke saya kemarin itu memang bentuk baru cerita, buku cerita untuk anak itu cocok. Tapi kalau untuk ensiklopedianya masih karena ada wawasan atau ilmu tambahan bagi pembaca. Kemudian ini untuk tujuan ini betul yang dikatakan Bu Titi ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tapi saya kira untuk poin nomor 1 menuntaskan tugas PJBL dan yang kedua mengembangkan skill itu Yunus tidak usah tulis di situ. Mungkin kelompok lain juga sama kan ya. Saya kira tujuan kamu membuat ensiklopedia anak itu maksudnya apa sih? Tujuanmu apa sih? Ya misimu apa? Misi saya untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada anak. Selain itu apa lagi? Nah itu tujuan jangka panjangnya yang disebutkan begini. Jadi poin 1 dan 2 itu saya kira tidak perlu. Jurus memang itu yang kamu asah untuk ilmumu ya itu. Jadi bukan itu yang harus ditulis. Kemudian untuk ya mungkin karena ini data ya PPT-nya memang masih kurang, isinya masih kurang. Kemudian tulisan lagi, kalau tulisan ya masih ada yang salah, contohnya itu menuntaskan tugas B-nya menggunakan huruf besar, kan harusnya kecil. Kemudian itu kan tulisannya salah, jadi tidak apa-apa lah. Kalau sekarang memang kami bisa memaklumi ini pertama, apalagi kamu tahu tugasmu kurang tepat, itu kan kurang beberapa hari ya. Mudah-mudahan untuk selesai PTS ini kalian bisa mencari teman-temanmu dan segera memperbaiki
yang dianggap betul tentang ensiklopedia itu seperti apa, sehingga nanti pada saat PAT itu sudah benar-benar benar kan gitu ya, benar-benar speakernya benar, persiapannya benar. Ya wes itu saja, tidak apa-apa kalau sekarang masih salah, tidak apa-apa itu ya. Nah, itu saja dari saya. Oke, ada sedikit ya. Tepuk tangan dulu biar gak tadi banyak sekali ya masukan dari Bapak Ibu guru tentang apa yang kamu sampaikan. Jadi kalau misalnya masalah waktu sebenarnya sama ya, kelompok 1 sampai kelompok terakhir pun waktu untuk mengerjakannya kan sama. Jadi nanti soal sana saya tidak ada dan sebagainya itu mungkin kalau dia selesai hasil itu karena waktunya sama pengerjaannya. Kemudian dari laporan ini juga saya dikasih laporan ini mulai dari awal sampai ini penulisannya ini ya, penulisan di laporan ini kalau bisa perbaiki ya, Salah. semuanya ya. Kemudian kamu anak dikasih untuk pakai ambil logo ini outputnya tetap ada ini kan ada yang bisa untuk copy dan sebagainya kan itu sebenarnya. Kemudian dari untuk kata kiri kata kanan juga dibuat ya, ini dari ini. Kemudian ketika kamu presentasi artinya kamu menunjukkan hasil kerja kalian, ada dokumentasi juga tadi menunjukkan dokumentasi dan sebagainya. Ya. Ada kamu ngambil foto itu angle-nya itu kan ada fokusnya ya. Kamu tadi mau ngambil ketika kamu konsultasi dengan Bu Iin kemudian ya kelihatan isinya tasnya. Kemudian ada yang teman-teman coba dilihat. Cekernya itu kan sederhana ya, tapi kan itu sangat mempengaruhi. Ya, cekernya kan. Itu sangat mempengaruhi dia. Karena itu kamu bilang Pak Hanif, gimana kita tahu Pak Hanif? Kelihatan takutnya saja. Itu pas Pak Hanif kapan nanti? Iya, meskipun belum dapat, saya belum dapat materi tentang fotografi itu, tapi orang biasa pun tahu ya, ketika mau ngambil foto, fokusnya ada di mana kita nggak tahu. Ini kamu mau menunjukkan bahwa yang mau konsultasi Bu Iin tadi sebelumnya kelihatan sendirian. Kasih Bu Iin kan ada tugas. Iya, masalah fotonya terlalu di fotonya. Nah, yang tengah itu kamu mau ngambil menunjukkan apa ini? Gambarnya karpet. Karpetnya kan karpetnya kan. Terus ya sebelah sana Bu ini kelihatan tas yang fokus pada tasnya Bu Iin kayak itu. Ini kan yang kamu mau tunjukkan pada tapi kita anggap mungkin ini foto-foto yang biasanya foto-foto yang nggak pakai malah kayak ini. Multimedia loh, fokus multimedia. Keliru yang kamu tunjukkan ini harusnya dibuang malah yang kalau pasar. Ya, si berarti kan ya. Kemudian kamu menunjukkan sketsa-sketsa meskipun sketsanya masih pakai pensil, ketika kamu foto kan ada untuk memperjelas gambar. Jadi foto itu bisa kelihatan meskipun baru sketsa kan bisa terlihat. Karena ini untuk dipresentasikan, gitu ya. Bukan hanya ini dokumentasi foto sketsa saya, tapi untuk menunjukkan sketsa saya seperti ini. Karena belum ada gambar yang sampai ini ya ada itu juga nanti bisa kayak gitu. Iya, dokumentasi kan pernah foto kan? Ini yang foto itu apa? Yang fotonya siapa ini? Saya sama Semua. Ketika kamu foto yang di tengah itu yang kamu pikirkan apa? Apalagi jurusannya apa di KP? Tapi ketika dalam masukan ini bukan berarti Bapak Ibu guru ingin sebagaimana lagi Dari kapan? memang seperti ini.
Oke, tepuk tangan untuk Bapak Yohan. Dan bagus Anda bisa maju dan Pak Ji harus menang lagi sama sebenarnya tidak apa, jadi kita itu selalu berbiasa. Bantu dominan dulu. Lah aku nih nggak kita sampai jumpa. Ya ini bebas ya. Bebas potong. Kan dulunya kan ada cangkok. Kalau masalah sedikit biasa, tapi untuk hasil-hasilan beda itu bulan saja, santai saja, tidak. Kita itu kalau istilah itu nanti kan saya jelek-jelek kan berdiri sopo ya Pak. Santai. Jelek-jelekan dan lebih jelek dulunya. Serius. Jadi saya itu dari sini enggak ada ini. Makanya ketika ketemu benar di aktivitas biar cerot ya Pak. Aku sendiri. Ya. Santai. Jadi kalian tidak ada salahnya dalam konteks oh aku terlalu penting enggak biasa aja. Dan nanti waktu kelas 2 atau sampai biasa menerima kritikan masukan itu harus dikritik. Terus sementara itu pasti hanya memisahkan tiga dan sebagainya. Nanti bisa ditata ulang, kemudian berkata yang bagus, struktur di PTS-nya dari hasil kerjasamanya di nanti karyanya lebih apa ya? Biasanya ya kalau bagus sudah bisa mengajak anak-anak yang tadi kan pakai pohon, nah sudah kan ilustrasinya fantasi. Jadi kalau ada isinya misalnya panisan pohon bunga. Tapi bawahnya ada subjudul dan belakang terlebihnya. Subjudul itu penting dan buat bisa terpakai. Tapi ada cerita fantasi gitu biasa kasih masukan pengetahuan. Tahukah kamu kenapa ini bisa ditutur? Nah, dipotong. Jadi pengetahuannya didiskusikan di antara dan kamu itu nanti bisa dilanjutin. Tapi kalau dasar tidak maksudnya ya. Ya maksudnya itu Inggris atau sisa. Coba target audiens target. Jadi kan seperti itu. Paham ya kalau Inggris kita itu salah dengan beliau bisa. Aku sih kan jero. Ini apa? Jadi beda kan sama ibu, sama bunda, sama mama kan. Ya kan mas, enak. Enggak karena emang saya dari ibu kan. Saya bayangkan anak-anak ini anak SMP yang harus dijadikan kita terdadaan. Masalah. Biasa saya. Oke. Teman-teman bisa merasa